Awal film ini menampilkan latar tahun 1995, di mana Korea Selatan akan menghadapi era globalisasi. Pada saat yang bersamaan, sebuah perusahaan bernama Zen Company meminta para pegawainya mengikuti kelas bahasa Inggris untuk menghadapi era globalisasi itu. Selain itu, mereka juga akan dipromosikan jika berbahasa Inggris dengan baik. Salah satu di antara pegawai tersebut bernama Chaeyoung, Yona, dan Bauran. Ketiganya merupakan sahabat. Namun, cukup sering direndahkan oleh para atasannya. Bauran sangat ahli dalam matematika Yunani, ahli dalam bidang akuntansi. Dan Chaeyoung adalah seorang pekerja keras. Suatu hari, Chaeyoung menemani rekannya yang bernama Pak Choi ke pabrik untuk membersihkan Pak Pao, yaitu direktur di perusahaan Samjin. Tanpa diduga, mereka menemukan seekor ikan hias. Pak Choi pun bilang, kalau Chaeyoung bisa membuang ikan itu ke toilet, dan ikan itu akan berenang ke lautan. Namun, karena enggak tega, Chaeyoung pun membawa ikan itu pulang. Dan ingin melepaskannya di sungai. Namun pada saat ingin melepaskan ikan tersebut, tanpa diduga, Chaeyoung ada banyak ikan yang mati di sungai itu. Dan yang lebih parahnya, ikan itu mati akibat cairan yang keluar dari pembuangan pabrik mereka. Keesokan harinya, Chaeyoung pun akhirnya enggak bisa berkonsentrasi pada saat English class berlangsung. Setelah itu, ia segera menemui Pak Choi dan mengatakan apa yang terjadi. Tapi sayangnya, Pak Choi tidak terlalu menanggapi hal itu dan meminta Chaeyoung untuk menutup mata. Setelah cukup lama, akhirnya Pak Choi pun mau membantu Chaeyoung dan memberikan laporan tersebut pada atasan mereka, yang sering dipanggil Pak Hong. Melihat laporan itu, akhirnya Pak Hong pun berjanji akan melakukan penyelidikan. Keesokan harinya, beberapa peneliti mengambil sampel air yang berada di sekitar pembuangan pabrik. Tak lama kemudian, hasil penyelidikan pun keluar. Ternyata cairan tersebut adalah fenol, namun jumlahnya enggak terlalu banyak dan enggak berbahaya. Masyarakat tidak terlalu cemas. Chaeyoung pun menemui masyarakat setempat dan menjelaskan apa yang terjadi. Pada saat yang sama, ia juga meminta tanda tangan mereka agar nantinya tidak mengajukan gugatan pada perusahaan. Pada saat menemui warga di perkebunan apel, Chaeyoung menemukan sesuatu yang aneh. Warga terakhir yang ia temui menderita penyakit kulit, dan semua apel yang berada di kebun itu rusak semua. Pada malam harinya, Chaeyoung dan kedua temannya pun berkumpul dan membicarakan apa yang terjadi di perusahaan tempat mereka bekerja. Saat itu, boleh menyinggung hasil analisis laporan air. Dengan segera Chaeyoung pun mengeluarkan sertifikat hasil penelitian. Ternyata hasilnya berada di bawah 3, dan masih dalam kondisi aman. Sebagai seorang yang ahli matematika, Bora melakukan percobaan sederhana, dan ternyata hasil penelitian tidak sesuai dengan apa yang tertera, karena tangga danger di bahasa Inggris. Keesokan harinya, ketiganya meminta bantuan guru les mereka untuk bicara dengan peneliti, sesuai dengan apa yang tertera pada hasil laporan tersebut. Awalnya, mereka mengira penelitian itu dilakukan di Institut Penelitian Lingkungan California. Ternyata nomor yang tertera pada telepon itu adalah perkebunan jagung. Sejak saat itu, mereka tahu kalau ada sesuatu yang gak beres sedang terjadi. Keesokan harinya, mereka tetap masuk kerja, tapi belum bisa melupakan hal tersebut. Mereka mengira-ngira siapa yang telah memalsukan hasil penelitian itu. Gak lama kemudian, seorang pun datang dan mengatakan kalau penelitian yang dilakukan terkait cairan fenol itu adalah dari SNU atau Seoul National University. Keesokan harinya, Chaeyoung pun mendatangi bagian penelitian universitas tersebut dan menanyakan hasil penelitian terkait. Pada saat itu, profesor itu heran dengan sikapnya, karena sebelumnya pihak mereka menginginkan mereka untuk segera menghancurkan hasil penelitian itu. Melihat peneliti itu menelepon seseorang, Chaeyoung pun ketakutan dan segera pergi dari sana. Gak lama kemudian, Chaeyoung pun berubah pikiran. Ia segera kembali ke laboratorium dan meminta hasil penelitian itu kepada sang profesor. Setelah mendapatkan hasil analisis yang asli, Chaeyoung pun dan kedua temannya kembali berkumpul
untuk mendiskusikan hal itu. Ternyata, hasil analisis fenol itu adalah 488, dan melebihi batas normal, atau sangat berbahaya. Awalnya mereka ingin menutup mata, bahkan ingin keluar dari perusahaan itu. Tapi Jayong bukanlah orang yang seperti itu. Hal ini, ia lakukan karena masyarakat telah mempercayai apa yang ia katakan, beberapa waktu lalu. Akhirnya, sejak saat itu, mereka pun sepakat, untuk menyelidiki, siapa dalang di balik semua ini. Sebenarnya, mereka bingung, siapa orangnya, dan terus menduga-duga. Awalnya, mereka mengira kalau dalang di balik semua ini adalah Paul. Karena, ia dibilang menjadi orang yang paling banyak membuat masalah, selama mereka bekerja. Akhirnya, mereka pun mulai bertindak, mereka memberikan hasil penelitian tersebut pada atasan mereka. Hal ini, membuat Paul berada dalam masalah. Nggak lama kemudian, atasannya pun mempertanyakan hal itu, pada saat jam kerja, melihat sesuatu yang akan terjadi dengan sigap. Jae-jong segera mengambil alat perekam, dan merekam kejadian itu. Ternyata pada saat itu, Paoh mengakui, kalau dia tuh nggak tahu apa-apa. Bahkan hal ini, membuatnya ngamuk tidak terkendali. Melihat Paoh yang sedang di luar batas, Presiden Direktur yang bernama Billy Paoh segera datang, mencegah mereka semua. Pada saat itu, mereka belum mengetahui secara pasti, siapa dalang penyebab tumpahnya air fenol ke sungai yang membahayakan warga sekitar. Karena masih curiga dengan Paoh, mereka pun mengikuti Paoh kemanapun berada. Saat itu, Paoh memang menunjukkan aktivitas-aktivitas yang mencurigakan. Bahkan, ketiganya, sampai mengikuti ke apartemennya. Di dalam apartemen, tanpa sengaja, Bora mendengar Pak Paoh sedang menelpon seseorang dan membicarakan tentang fenol. Ia pun segera merekam apa yang dibicarakan Paoh dengan orang tersebut. Ternyata pada saat itu, Paoh mengatakan kalau ia hanya ingin memiliki perusahaan itu sendirian. Jadi nggak mungkin ia melakukan sesuatu yang berbahaya, tapi sayangnya, orang-orang di sekitar Paoh malah mengkhianatinya. Pada saat yang sama, orang yang berada di telepon itu mengatakan kalau ayahnya lah yang berada di balik semua. Kini mereka, biasanya memanggilnya sebagai ketua, namun pada saat itu, Paoh tidak yakin dengan hal itu. Keesokan harinya, Boram pun datang menemui ketua, yang sedang dirawat di rumah sakit. Dan ia menanyakan tentang hal itu ternyata benar aja, ia mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan, penyakit kanker yang dideritanya sekarang ini, berasal dari fenol itu. Sementara, di tempat lainnya, Chaeyong masih penasaran, siapa orang yang telah menghancurkan data di laboratorium. Dan terus menghubungi orang Delet, namun sayangnya, mereka sudah menghilangkan kartu nama orang tersebut. Awalnya, Jae-jong ingin menyerah, tapi tiba-tiba, pria itu mengatakan ciri-ciri orang tersebut. Orang itu mempunyai kebiasaan aneh. Pada saat minum kopi, mendengar hal ini, Chaeyong dapat dengan mudah menebak siapa orang itu. Siapa sangka, kalau ternyata orang itu adalah Pak Choi, rekan kerjanya selama ini. Setelah itu, Pak Choi pun mulai berterus terang, kalau Pak Kan telah memerintahnya untuk datang ke lab SMU dan menghancurkan laporan tersebut. Dan memberinya laporan dari Amerika. Satu persatu udah mulai terungkap setelah beberapa waktu berlalu. Akhirnya kebocoran fenol itu tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Masyarakat yang terkena dampak melakukan demonstrasi di depan perusahaan. Namun, mereka juga nggak bisa berbuat banyak, karena telah menandatangani perjanjian sebelumnya. Hal ini membuat Chaeyong dan yang lainnya tidak bisa menerima kejahatan yang dibuat oleh perusahaan tempatnya bekerja. Akhirnya Chaeyong pun berusaha terus mengungkap hal tersebut. Kali ini, ia bertemu dengan seseorang dari surat kabar, namun orang itu mengatakan kalau bukti yang Jae-jong dapatkan belum cukup kuat. Selain itu, hal ini juga pernah dilaporkan sebelumnya. Keesokan harinya, mereka memeriksa beberapa kop surat. Pada saat itu, mereka menemukan paket surat yang berkaitan dengan hasil penelitian palsu yang mereka terima. Akhirnya, mereka pun mencoba menelpon ke nomor tersebut,
ternyata nomor itu adalah nomor Sun Sin Hotel. Mereka ingin terus mengumpulkan bukti. Akhirnya, pergilah mereka ke hotel itu. Sesampainya di sana, mereka melihat Pakan. Mereka segera mengikuti kemanapun pria itu pergi. Pria itu datang ke sebuah kamar, dan bertemu dengan dua orang, pria asing, dan menyerahkan beberapa dokumen kepadanya. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata gak lama kemudian, Presiden Direktur Billy keluar dari ruangan itu. Kini mereka tahu, kalau dalang dibalik semua ini adalah Presiden Sun Sin Company itu sendiri. Untuk menyelamatkan Pakan, ketiganya pun memberanikan diri, mendatangi Pao, dan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Kalau dalang dibalik semuanya, mereka mengatakan, kalau Pao adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan perusahaan itu. Mendengar hal itu, Pao pun mau menemani ketiga gadis ini untuk menggeledah isi ruangan Billy. Di sana, mereka menemukan sebuah ruang rahasia, di mana dokumen-dokumen penting disimpan. Setelah membuka sebuah brankas mereka, menemukan sebuah dokumen proyek yang diberi nama Pira Project. Sementara di tempat lainnya, Pak Billy sedang bersenang-senang dengan beberapa rekannya. Disinilah baru diketahui, kalau Pak Billy mempunyai sebuah rencana jahat pada Samjong Company. Seperti sebelumnya, mereka tidak yakin sepenuhnya dengan Pak Pao. Agar Pao mau membebaskan mereka, mereka pun memberikan dokumen palsu pada Pao. Setelah itu, mereka membawa dokumen itu ke surat kabar tersebut. Di sini, pihak surat kabar akan membuat berita lengkap tentang penyalahgunaan Fenol Samjin Company dan akan diletakkan pada berita utama. Ternyata berita tersebut tidak ditampilkan, karena pihak telah mengambil semua bukti beserta salinannya, setelah kejadian itu. Membuat ketiga gadis ini hampir menyerah, bahkan ingin berhenti aja. Bukan hanya itu, para rekan kerja pun menjauhi mereka bertiga, karena mereka dianggap sebagai orang yang menjelekkan perusahaan itu. Masalah Fenol belum terlepas dari pikiran ketiganya. Hingga suatu hari, diperintahkan untuk membakar semua bukti-bukti itu. Namun, tanpa diduga, diam-diam ia memberikan dokumen Birha Project itu kepada Chaeyang. Dan teman-temannya, disinilah mereka kembali, ingin menyelamatkan tersebut, setelah hampir hancur hubungan ketiganya. Akhirnya, mereka kompak untuk mencoba mempelajari, apa itu Birha Project. Ternyata Birha Project itu, adalah sebuah istilah bisnis yang berarti strategi akuisisi, di mana sebuah perusahaan dipaksa keluar dari sebuah situasi, atau dalam bahasa lainnya, global capital. Berusaha menguasai perusahaan-perusahaan ini, yang kemudian menjual ke perusahaan yang lebih besar, dengan kata lain perampok perusahaan. Tujuan Billy Pak menyebarkan Fenol di sekitar perusahaan, adalah untuk menjatuhkan harga saham, jadi pada saat Hamzam Jin Company turun, ia akan menjualnya ke perusahaan elektronik Jepang, dan begitu seterusnya, setelah mempelajari semuanya. Akhirnya, mereka pun bertekad untuk menyelamatkan perusahaan tersebut, sebelum menghubungi para pemilik saham. Yang pertama mereka lakukan, adalah menghubungi ketua. Keesokan harinya, ketua dan karyawan lainnya pun mengundang Pak Billy di sebuah ruangan. Pada saat itu, ketua langsung memarahinya karena tidak tahu terima kasih, dan ingin memecatnya. Saat itu juga, pada saat yang sama Billy malah mendatangkan rekan-rekannya dari Global Company, dan mengusir pemilik perusahaan itu. Ia mengatakan, kalau perusahaan itu bukan milik pria itu lagi, karena kini Sangzen adalah sebuah korporasi pada saat yang sama. Para pemilik saham, yang berjumlah 31,9%, pun menyerahkan perusahaan tersebut pada perusahaan Jepang. Tentu saja hal ini membuat para karyawan tidak menyetujuinya. Hal ini membuat semakin marah dan meminta semuanya untuk diam. Tiba-tiba, Taeyeon pun muncul dan mengatakan Billy tidak bisa menjual Aan tanpa izin dari para pemegang saham lainnya. Karena seperti yang ia katakan, Samjen adalah korporasi dalam. Kemudian beberapa orang lainnya datang dan membawa tanda tangan penolakan. Perusahaan pada saat itu, total pemegang saham yang menolak merger jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang menyetujuinya, atas kekompakan mereka bertiga. Beserta para karyawan dan pemegang saham lainnya, akhirnya mereka memenangkan hal tersebut. Dan Samjong Company
tidak jatuh pada Global Company. Setelah itu, Philip dan kawan-kawan akhirnya ditangkap polisi. Akibat penyalahgunaan Venol, karena keberanian dan kesuksesan mereka, yang telah menyelamatkan perusahaan. Akhirnya Jaeyoung Hyuna dan Boram berhasil naik jabatan, dan udah enggak diremehin lagi. Dan film pun selesai.